Oke, jumpa lagi dengan saya. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Nah, upaya pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia yang optimal. Bila ditelaah, penurunan kualitas sumber daya alam dan lingkungan disebabkan oleh dua faktor, yaitu disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan ekonomi atau ekonomi recruitment dan gagalnya kebijakan yang diterapkan atau policy failure. Nah, peningkatan kebutuhan yang tak terbatas sering membuat tekanan yang besar terhadap lingkungan dan sumber daya yang ada. Nah, kebutuhan akan ketersediaan kayu memaksa kita untuk menebang hutan secara berlebihan dan terjadinya illegal logging. Nah, kebutuhan transportasi untuk mobilitas dan mendukung laju perekonomian juga sering menimbulkan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara dan kejadian di laut di mana akibat kebutuhan ekonomi memaksa nelayan melakukan kegiatan tangkap berlebih atau overfishing. Nah, oleh karena itu, percepatan pembangunan ekonomi sudah selayaknya dibarengi dengan ketersediaan sumber daya dan lingkungan yang lestari. Nah, yang pertama adalah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu amanat dari pertemuan bumi atau Earth Summit yang diselenggarakan tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil. Dalam forum global tersebut, pemahaman tentang perlunya pembangunan berkelanjutan mulai disuarakan dengan memberikan definisi sebagai pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian, pengelolaan potensi sumber daya laut perlu diarahkan untuk mencapai tujuan pendayagunaan potensi untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan pelaku pembangunan kelautan khususnya, serta untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya kelautan khususnya sumber daya pulih dan kelestarian lingkungan. Nah, yang kedua adalah pengelolaan berbasis masyarakat. Nah, pendekatan pembangunan termasuk dalam konteks sumber daya kelautan seringkali meniadakan keberadaan organisasi lokal atau local organization. Meningkatnya perhatian terhadap berbagai variabel lokal menyebabkan pendekatan pembangunan dan pengelolaan beralih dari sentralisasi ke desentralisasi, yang salah satunya keturunan adalah konsep otonomi pengelolaan sumber daya kelautan. Kemudian yang ketiga, pengelolaan berbasis teknologi. Nah, salah satu contoh peran masyarakat terdidik yang sudah menjadi konsep matang dalam menangani isu ini adalah penggunaan teknologi informasi berbasis radio atau dinamakan Monitoring, Control, and Surveillance atau MCIS. Teknologi ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengawasan wilayah laut. Nah, Monitoring, Control, and Surveillance atau MCIS merupakan sistem yang telah dipergunakan di banyak negara. Nah, di dunia internasional, MCIS ini dikelola secara bersama-sama sejak tahun 2001. Nah, organisasi MCIS internasional mengkoordinasikan dan menjalin kerjasama di antara anggotanya untuk saling mencegah, kemudian menghalangi dan menghapuskan EU Fishing Indonesia sendiri telah merintis sistem MCIS, namun masih bersifat parsial dalam bagian-bagian yang berdiri sendiri-sendiri serta bersifat sektoral. Kemudian, kenyataan yang ada adalah minimnya sumber daya manusia yang konsisten dan konsekuen dengan penggunaan teknologi ini. Padahal, kebutuhan kita sebagai negara maritim sudah sangat jelas dalam menjaga semua potensi yang kita miliki. Kembali melakukan refleksi dan merubah mindset yang ada di masyarakat secepatnya agar kita dapat dengan
secepatnya pula menangani persoalan ini adalah salah satu rekomendasi yang disampaikan Panusli kepada seluruh pihak. Nah, sampai di sini pembahasan kita ya tentang perlindungan sumber daya laut yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sebelum kalian mengakhiri video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya sehingga saya lebih semangat lagi membuat video-video baru, dan sampai jumpa di video berikutnya.